Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, kita harus sadar dan faham bahwa apa yang kita lakukan harus konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Hal-hal yang sangat prinsip untuk difahami oleh orang beriman adalah tahu ilmunya tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hidup ini. Hal-hal yang sangat prinsip untuk dipahami oleh orang beriman adalah tahu ilmunya tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hidup ini. Orang beriman harus melakukan aktivitas hidup dan ibadah yang terbaik agar memperoleh pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus dikerjakan oleh orang beriman secara umum. Pertama, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi orang yang taat kepada Allah taala yaitu taat beribadah sholat fardu. Ibadah sholat fardu yang terbaik adalah dikerjakan di awal waktu secara berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki. Dikerjakan secara khusyuk dan tumakninah. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah ibadah sholat fardu ini secara istiqomah. Hindari kebiasaan menunda-nunda sholat fardu, karena hal ini menunjukkan sikap malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku seperti ini sangat dibenci oleh Allah taala dan bisa jadi ibadah sholatnya itu tidak diridhoi olehnya. Saat ini masih banyak orang beriman yang tidak paham tentang keharusan sholat fardu dan hikmahnya, sehingga masih banyak yang mengerjakan hanya untuk menggugurkan kewajiban dan mengerjakannya di rumah serta suka terlambat. Maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman, pencerahan melalui tauziah maupun dakwah pada umumnya. Bahkan banyak pula orang beriman yang mempunyai pangkat yang tinggi atau jabatan yang tinggi serta orang kaya menganggap remeh hal ini. Mereka beranggapan bahwa tanpa sholat berjamaah di masjid di awal waktu pun hidupnya sudah enak. Ngapain repot-repot ke masjid juga lah? Sikap dan perilaku seperti itu ditinjau dari pandangan Islam menunjukkan dangkalnya yang bersangkutan dalam memahami Islam, alias bodoh dan sombong, serta tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengerjakan ibadah sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu sesuai dengan sholat wajib yang dikerjakannya, dan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat dari sholat ini adalah untuk menutup kekurangsempurnaan sholat fardu yang telah dikerjakannya. Di samping itu, bila sholat sunat rawatib ini dikerjakan secara keseluruhan, secara lengkap, dengan khusyuk dan tumakninah, maka insya Allah akan memperoleh balasan pahala yang sangat sempurna di akhirat kelak. Yang ketiga, mengerjakan sholat-sholat sunnah utama seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Antara lain, yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat duha. Kedua sholat ini dikerjakan oleh Rasulullah setiap hari, setiap malam. Bagi Rasul, kedua sholat ini hukumnya wajib, dilakukan setiap hari karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud yang Rasul lakukan di sepertiga malam sangat sempurna. Bacaan sholatnya bagus dan suratannya panjang-panjang sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Akibatnya kaki Rasulullah SAW sampai bengkak. Rasul memberikan contoh sholat tahajud dengan sempurna. Maka kita sebagai umatnya atau sebagai orang beriman sangat dianjurkan untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, berakhlakul karimah. Orang beriman yang konsekuen juga harus menunjukkan akhlak yang baik. Dia harus jujur dan tidak sombong serta tidak ria. Semua ibadah yang dikerjakannya harus ikhlas. Semua yang dikerjakan hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsistensi orang beriman. Orang beriman yang memiliki tingkat kualitas yang sangat baik melaksanakan semua ibadah sholat fardu maupun sunnahnya hampir sama baiknya. Semua itu dilakukan secara optimal karena mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Konsistensi orang beriman dalam beribadah dan berakhlakul karimah sangat bagus dan istiqomah. Tingkat kedisiplinannya dalam beribadah sangat mantap. Mereka tidak hanya secara berkala melakukan ibadah dengan khusyuk dan tekun serta istiqomah, tetapi hal itu rutin dilakukannya sepanjang hidupnya. Maka kita sebagai orang awam yang dalam kesehariannya apa yang kita lakukan mungkin masih banyak kekurangannya, hal ini bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk beribadah sholat yang lebih baik, lebih tekun, lebih disiplin, lebih istiqomah. Semoga dengan kultum ini bermanfaat dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah hendaknya dapat meniru apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.